Dalu menika kita nglajengaken hadis ingkang nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdillah bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu midanget sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu halih dawuh sinten Kanjeng Nabi buniyal Islam wa ala khamsin. Dunia dan bangun awal Islam ala khamsin. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis yang ketiga niki menjelaskan tentang bahwa agama Islam itu berdiri tegak, berdiri kokoh atas 5 pondasi. Dan keterangan niki dipun jelasaken agama niku ibarat kaya bangunan omah, bangunan gedung, yang mana bangunan itu butuh pondasi yang kuat, yang mana bangunan itu butuh tiang yang kuat, butuh penyangga yang kuat. Sebagaimana agama Islam pun juga demikian, bahwa Islam itu dibangun, agama itu menjadi kuat, menjadi kokoh, harus ada 5 pondasi, 5 tiang, 5 dasar. Yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah, yang kita kenal dengan syahadat tauhid, persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pondasi Islam dibangun dengan wa iqamis shalah, dengan mendirikan sholat, dengan menegakkan sholat. Jadi makna iqamis shalah, mengerjakan sholat, mendirikan sholat, itu tidak hanya yang penting mengerjakan sholat saja, tetapi dalam kita mengerjakan sholat harus didasari dengan ilmu yang benar. Dalam kita mengerjakan sholat harus diperhatikan mana rukun sholat, mana sunnah-sunnah dalam sholat, mana hal-hal yang membatalkan sholat, mana hal-hal yang bisa merusak atau menghilangkan pahalanya sholat. Itu namanya iqamis sholat. Jadi yang dimaksud mendirikan sholat tidak asal yang penting sholat subuh 2 rakaat berarti 2 rakaat, walaupun dia tidak hafal Fatihah, walaupun dia tidak tahu tentang tata cara sholat, walaupun dia tidak tahu bagaimana wudhu yang benar. Tidak demikian. Makna iqamis sholat, makna mendirikan sholat, menegakkan sholat, dia mengerjakan sholat dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur, termasuk rukunnya sholat, termasuk hal-hal yang membatalkan sholat, termasuk sunnah-sunnah sholat, termasuk hal-hal yang menyempurnakan sholat. Semua juga dipelajari dan dipraktekkan di dalam sholat. Kemudian wa itaiz zakah, Islam dibangun. Yang ketiga, pondasi Islam, pondasi agama menjadi kuat ketika juga membayar zakat atau menunaikan zakat. Dalam hal menunaikan zakat ini pula juga tidak yang penting kita bayar zakat, tetapi kita juga harus tahu ilmunya tentang zakat. Kemudian selanjutnya wa hajjil baiti, dan haji di tanah Haramain, haji di Baitullah bagi yang sudah mampu fisiknya, mampu bekalnya, hartanya, dan mampu untuk dalam menuju ke Baitullah, yaitu dalam kendaraannya. Dan yang terakhir wa shaumi ramadhana, yaitu puasa di bulan Ramadan.
Hadis yang ketiga ini menjelaskan haji lebih dulu daripada puasa Ramadan. Bukan berarti orang berpuasa Ramadan itu ketika sudah haji baru puasa, tidak. Jadi dalam keterangan ini juga dijelaskan dalam redaksi yang lain, rukun Islam itu puasa Ramadan dan haji menempati rukun yang kelima. Dalam redaksi ini haji ini keempat, puasa Ramadan adalah yang kelima. Tapi sekali lagi dalam hukumnya tetap puasa Ramadan wajib dikerjakan meskipun dia belum menunaikan haji. Pun para berlenggah ingkang kita muliakan, innal bina'al al-hissi idan hadama ba'du arkani lam yatimmu ila akhirih. Jadi walihada qala sallallahu alaihi wasallam as-shalatu imaduddin. Berkaitan dengan pondasi Islam ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan as-shalatu imaduddin. Sholat itu adalah merupakan tiangnya agama, merupakan sesuatu yang menentukan tegak tidaknya, kokoh tidaknya suatu bangunan, suatu agama. Maka faman aqomaha faqad aqomaddin. Barang siapa yang telah menegakkan sholat, berarti dia telah mendirikan, telah menegakkan agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia telah merusak agamanya. Jadi seseorang itu selamat tidaknya, bahagia tidaknya, sukses tidaknya tergantung agamanya. Ketika agama seseorang itu baik, insya Allah dia dekat dengan kesuksesan, dia dekat dengan kebahagiaan, dia akan dijamin keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Tapi ketika agama seseorang itu tidak baik, maka susah, sulit untuk mendapatkan kebahagiaan. Dan kesempurnaan agama itu tergantung kesempurnaan agama itu tergantung seberapa dia dalam menyempurnakan untuk mengerjakan sholat. Jadi cara Jawa ini wong niku selamat orane tergantung agamane. Agamane tergantung sholate. Nek sholate apik menunjukkan agamane kokoh. Nek agamane kokoh ora gampang rapuh, ora gampang ambruk cara bangunan. Tapi ketika agama seseorang itu rapuh, maka semuanya akan rapuh. Artinya akan rapuh seandainya dia menjadi pejabat, dia akan korupsi. Seandainya dia menjadi pedagang, dia akan berbohong, dia akan berdusta. Apapun profesinya, kalau agamanya tidak sempurna, dia akan melanggar aturan-aturan agama. Dan agama seseorang, kesempurnaan agama seseorang dinilai tergantung seberapa dia di dalam mengerjakan sholatnya. Dan di dalam mengerjakan sholatnya itu sangat ditentukan seberapa dia paham dengan hukum-hukum sholat. Jadi kalau ada orang dia sholatnya khusyuk, berarti agamanya baik. Belum tentu. Kalau dia tidak paham bagaimana tentang itu tadi tata cara sholat dengan baik dan benar yang sesuai aturan agama. Sehingga Rasulullah SAW dalam kesempatan yang lain menjelaskan besok di hari kiamat amal seseorang itu dinilai dari sholatnya. Ketika seseorang itu sholatnya kualitasnya baik, semua amal dianggap baik. Ketika amal seseorang itu baik semua, tapi sholatnya tidak baik, maka dianggap tidak baik. Maka ini penting untuk kita semua, bagaimana sholat kita tidak hanya yang penting kita mengerjakan, karena kewajiban kita harus mengerjakan sholat, tetapi bagaimana sholat yang kita kerjakan juga benar-benar
benar-benar berkualitas, benar-benar mampu menjauhkan anil fahsya'i wal munkar, mampu menjadikan pribadi-pribadi yang soleh secara pribadi-pribadi yang soleh secara individual maupun soleh secara sosial. Sosial itu ya apik ning ngarsane Gusti Allah, ya apik ning ngarsane padha-padha menungso. Pun yang terakhir untuk tambahan, alhamdulillah kita semua saat ini ditakdirkan oleh Allah Ta'ala kita diketemukan di bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ini bulan kelahiran baginda kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang bisa kita perbuat dalam rangka menyambut mengisi bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, kita niatkan untuk mengagungkan, kita niatkan untuk memuliakan bulan Maulid ini, bulan Rabiul Awal, karena laulaka makhlukul aflak. Seandainya tidak diciptakan engkau ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada dunia seisinya, maka tidak ada kehidupan. Sehingga barang siapa yang bahagia, barang siapa yang gembira dengan kedatangan bulan Maulid, bulan di mana dilahirkan Rasulullah SAW, maka dia akan digembirakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama yang harus kita persiapkan adalah kita tata niat kita bersihkan hati kita, bagaimana kita berupaya berusaha untuk memuliakan bulan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kita upayakan untuk mempelajari sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah itu adalah bagaimana kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana sholat Rasulullah, bagaimana Rasulullah di dalam berumah tangga, bagaimana Rasulullah di dalam berdagang, bagaimana Rasulullah di dalam bermasyarakat, bagaimana Rasulullah di dalam berpolitik, bagaimana Rasulullah di dalam semua kehidupannya. Kita niatkan untuk khusus di bulan Maulid ini kita pelajari sedikit. Dan yang ketiga, kita niatkan di bulan Maulid ini, bulan Rabiul Awal ini, kita niatkan mengagungkan Rasulullah dengan cara memperbanyak membaca sholawat atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harapannya mudah-mudahan dengan kita memuliakan di bulan Maulid ini, dengan memperbanyak membaca sholawat atas Rasulullah SAW, kita semua, keturunan kita, keluarga kita, saudara kita, semuanya mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pun mugi sepidak malih kita sedaya pun takdiraken dados tiyang-tiyang bejo dunya bejo akhirat, mulya dunya mulya akhirat, sukses dunya sukses akhirat, selamat dunyanipun selamat akhiratipun. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wahid. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما نظم الفكر من دراء الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله توسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفيه فيه محمودا ويغضب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرا ولا بإزة تهد الرحال وتشاء منه فيوضات الوامرة. نتوجه إليه بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين
سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة إلى بالأكبر المغفور لك المخصص بالشرف الأوفر في كل موطن من مواطن البر والمنهر قاسم إمدادك في عبادك وسابق إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المغفور الخالص المنصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وليقتدر به من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب وإية آمالنا وأن تتقبل منا ما تأرقنا في منياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباع من السالكين ولحقيقة من المؤذن وليهديك من الحافظين اللهم إنا لنطمع في رحمتك الخاصة فلا تهلكنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك برسولك ما جاء بمنة وتوجهنا إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل وأن تجعل ممن نشر هذا الحبيب ووزر وله وظاهر وهم ببركته وشرجات أولادنا ووالدينا وأهل ذرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات راية الدين القوي جميع الأوطان منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة وأهلا مشهورة أشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينة واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وأسد العدل في بلاد الحق من جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من ذكر نصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في السلاسل من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في السلاسل من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في السلاسل من جميع البلايا وبالإرز الوكيل من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائما وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وأدمنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الأمين المعبود السلام من الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من إليه منسوب آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Taqabbalallahu minkum bil karim. Monggo majelis salat dalam menika kita fondasi kanthi wawasan alhamdulillah sarengan alhamdulillahirabbil alamin. Saking kaula kadang menawi ngapunten kita akhiri Allah ya ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.